medsos atau sosmed untuk apa? Ya, tadi saya lihat ada, kalau sempat opung-opung yang datang semua, bagaimana saya khotbahkan ini, saya pikir tadi. Oh, rupanya enggak ya. Oke, sebenarnya kita sudah tahu apakah sosmed atau medsos itu bagaimana menggunakannya, apakah baik kalau kita terus memakai dan untuk apa. Sebenarnya kita sudah tahu tanpa saya sampaikan pun. Tetapi namanya manusia, kalau tidak diingatkan kadangkala kebablasan ya. Berapa banyak di antara kita yang lupa waktu gara-gara bermain di media sosial. Maka hari ini kita akan mau mengawali ini dengan dua nats firman Tuhan, dua ayat dari firman Tuhan dari Efesus 5. Saya lupa ayat berapa ini ya. Sorry. Ayatnya yang ke-15 dan 16. Oke. Dari Efesus pasal 5 ayat 16 dan 15 dan 16, dan nanti kita akan baca 1 Korintus 6 ayat 12. Mari boleh bersama-sama kita membaca ayat yang ada di depan ini dua-dua ya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana hidup, kemudian pergunakanlah waktu yang ada. Nah, persoalan di media sosial itu adalah persoalan waktu paling banyak. Yang paling bermasalah kita adalah persoalan waktu dan pengaruh daripada media sosial itu bagi hidup kita. Kemudian ayat yang kedua adalah, saya akan membacakannya dari 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Saya akan baca yang bawahnya, bahasa Indonesia sehari-hari. Ada yang berkata bahwa setiap orang boleh melakukan segala sesuatu, tetapi bagi saya tidak semuanya berguna. Jadi meskipun saya boleh melakukan apa saja, tetapi saya tidak mau membiarkan diri saya dikuasai oleh apapun. Nah, ini yang kedua, persoalan paling besar adalah kita diperhamba, kita dikuasai oleh gadget kita. Makanya saya coba buat ini, kita cek dulu. Maafkan saya, tulisannya agak kecil. Apakah ini saya? Pertama, bangun tidur, mau tidur, yang ingin dilihat pertama itu handphone. Benar enggak? Kitakah itu? Oke. Diceklis sendiri dalam hatinya ya. Berburu berita lewat handphone. Masih laku enggak TV di rumah kita? Kita semua sudah pakai handphone ya. Lebih galau lupa bawa HP daripada lupa bawa dompet. Kalau dompet tinggal ya sudahlah, masih ada Dana, Oppo atau apa di sini ya kan. Kalau ini lupa, serasa hidupnya berkurang setengah ya kan. Akhirnya harus pulang ke rumah gara-gara handphonenya ketinggalan. Yang keempat, ke kamar mandi bawa HP. Banyak orang bawa handphone ke kamar mandi. Oke, tangannya gatal, pingin ngecek HP terus. Kayak bisa diam. Dimanapun, ngomong pun kita di depannya, terus itu handphonenya. Ya kan? Peka sama bunyi HP dan getarannya. Ya kan? Handphone dihalak domak kuling. Tapi kita yang sibuk. Apalagi kalau sama bunyinya. Oke. Punya akun sosial media dan media chat seperti WhatsApp dan lain-lain. Punyalah semua ya. Pastilah. Senang berekspresi dan berbagi di medsos. Ya kan? Video, foto, nanti akan kita lihat ini beberapa bagian ini. Bagikan status dan teman-temannya. Gitu nyampe di PDP ya, tadi begitu nyampe saya, apa wifi kita saya tanya. Karena saya perlu kirim, tapi karena saya perlu kirim makan saya tanya. Tapi biasanya banyak orang begitu, Pak, di restoran atau di mana, yang ditanya pertama itu bukan menunya apa, wifi-nya apa, passwordnya apa.
Oke. Google adalah teman yang baik di dalam semua pertanyaan-pertanyaan kita. Dan hari ini ada satu sejak tahun Januari kayaknya itu lebih booming, itu ada ChatGPT. Itu sekarang para mahasiswa bertanya ke situ semua. Dan semua pertanyaan lebih canggih dia dari Google. Kalau Google itu mencarikan yang sudah ada, kalau ChatGPT itu yang baru. Saya setiap hari kadang-kala coba bandingkan, saya sudah susun handphone, saya sudah susun khotbah, kemudian saya tanya dia, buatkan dulu khotbah dari sini. Disusunnya sampai selesai. Sampai selesai, dan itu bagus semua. Karena saya belajar teologi, saya cek itu, tafsirannya dari mana diambilin. Saya coba tanya dia, buat dulu tafsiran dari bahasa aslinya ini, dikasihnya semua. Itu sekarang, ChatGPT namanya. Dan itu luar biasa. Itu sangat-sangat menolong, tapi di satu sisi membuat orang jadi bodoh. Karena tidak mau lagi belajar, tidak mau lagi baca buku. Oke, ini kecanggihan yang luar biasa saat ini ya. Makanya orang gak bertanya lagi kepada yang lain, bertanya ke Google, bertanya ke handphonenya, apapun pertanyaannya. Makanya mahasiswa kalau saya mengajar biasanya sudah malas bertanya ke dosen, tanyanya aja ChatGPT itu. Jawabannya ada di situ semua, bahkan kadang-kala lebih hebat daripada dosennya. Benar, karena untuk buat skripsi pun mahasiswa saya ajari pakai dari situ. Saya ajari mereka supaya jangan dibodoh-bodoh. Tapi saya dulu belajar dari mereka. Saya yang belajar duluan, saya ajari mereka. Tapi saya kasih tahu, saya bisa deteksi Anda itu otakmu atau otaknya mesin. Saya kasih tahu kepada mereka. Nah itu sekarang kecanggihan yang begitu luar biasa. Nah pertanyaannya bagi kita sekarang adalah, kita yang punya handphone seperti ini, gadget kita itu kita gunakan untuk apa? Belajarkah? Belajar firman Tuhan? Ya kan? Main game? Main game? Ya kan? Banyak orang yang bermain game, memakai gadgetnya. Bermedsos ya kan? Ada yang pakai untuk hal yang bagus, PA, ibadah. Saya setiap hari itu, ini tangan saya sedang bermasalah yang ini. Karena setiap hari saya edit video untuk di YouTube saya. Tiap hari. Saya selalu buat itu renungan harian setiap hari itu. Maka ini sekarang susah, gak bisa ini dibuat gini sekarang. Kalau ini kan bisa kan? Ini gak bisa. Karena bermasalah dia. Ini sudah seminggu ini begini. Karena setiap hari saya harus edit video untuk khotbah saya setiap minggu juga, ada 2 itu, pertanyaan dan khotbah hari Minggu, dan setiap hari saya harus buat renungan. Itu video yang saya bagikan ke jemaat setiap hari, dan sekarang jari saya bermasalah. Oke, karena memang kita harus pergunakan handphone kita itu untuk hal-hal yang positif. Belanja, ya kan? Semua download Shopee, Lazada, dan teman-temannya. Oke, nonton drakor, yalah ya. Yang masalah kalau di gereja pas khotbah ada yang nonton drakor, itu yang bermasalah. Jualan, ya nggak apa-apa. Pokoknya ini yang kita pakai. Ini saya tidak sedang mempermasalahkan ini ya. Saya hanya menunjukkan handphone kita itu kita pergunakan untuk hal apa saja. Apalagi membaca berita, kemudian swafoto atau selfie, ya kan? Dan mari kita lihat dulu ini, nampak enggak ini? Ini adalah, saya belum dapat per 2023, tapi ini per Januari 2023, per Juni saya belum dapat datanya. Ini adalah pengguna internet di Indonesia. Indonesia itu penduduknya sekarang 276 juta, tetapi koneksi internet itu 353,8 juta. Artinya lebih banyak koneksi internet itu dibandingkan masyarakat Indonesia. Dan mengakses yang ini adalah yang punya koneksi lewat handphone 353 juta. Kenapa? Karena setiap orang memiliki handphone lebih daripada 1. Sehingga ini angka ini 350, dan yang mengakses internet itu 212 juta, dan yang bermain di sosial media itu 167 juta.
Ini turun dari tahun 2022. Kalau tahun 2022 itu 200 juta yang akses internet itu bermain sosial media. Itu tahun 2022 kayaknya turun. Kenapa naik di tahun sebelumnya? Karena COVID. Ya, itu naik luar biasa drastisnya, tapi turun itu setelah COVID agak mereda. Kemudian mari kita lihat, ini maafkan saya kecil sekali dia. Apa yang dicari? Sorry, saya nggak bisa baca juga ternyata. Apa yang dicari di sana? Pertama di angka paling tinggi itu adalah untuk berbicara ataupun berinteraksi dengan keluarga. Yang bermain di media sosial ini kan, yang sosial media itu dengan keluarga, kemudian itu menghabiskan waktu, kemudian itu berbicara tentang sesuatu, kemudian konten video, membaca berita dan lain sebagainya. Ini adalah survei yang dilakukan oleh We Are Social dari Amerika Serikat ya. Kemudian sosial media yang paling banyak digunakan itu sampai dengan hari ini adalah yang paling tertinggi itu adalah WhatsApp. Di tempat paling tinggi. Ini masih sampai hari ini juaranya. Sampai hari ini. Yang kedua itu sampai bulan Januari itu Instagram. Tapi saya belum dapat data, informasi yang saya dapat TikTok berada di urutan nomor 1 sekarang sampai per Juni. Nomor 1. Karena luar biasa pengguna TikTok sekarang ya kan. Dan Instagram, Facebook dan lain sebagainya inilah yang dipergunakan. Ini di Indonesia ya, bukan di dunia. Jadi kalau kita lihat angkanya dia, ini karena di persen, memang YouTube itu masih berada di urutan paling tinggi ketika mau nonton video. Ini paling banyak sekarang dipergunakan karena semua orang beralih dari televisi ke YouTube hari ini. Oke, dan kita adalah masuk di dalam bagian ini. Kemudian berapa banyak waktu yang dipergunakan? Ini per hari orang Indonesia akses internet itu 7 jam setiap hari. Rata-rata setiap orang itu 7 jam setiap hari. Dan menonton broadcast di YouTube atau di televisi yang ada di handphonenya itu 2 jam. Kemudian untuk bermain di media sosial itu 3 jam setiap hari, setiap orang. Dan dia membaca berita dan lain sebagainya 1 jam, kemudian ini 7 jam itu ketika dihitung per harinya ya, dalam 1 tahun itu maksudnya ya, kalau dihitung rata-ratanya dan lain sebagainya. Nanti kalau mau datanya nanti boleh diminta. Kemudian yang selanjutnya adalah di WhatsApp itu per bulan itu 29 jam per bulan. Kita bermain di platform WhatsApp, kemudian di YouTube itu 26 jam per bulan. Mari kita lihat diri kita. Kemudian ini main TikTok itu, makanya saya sebutkan tadi kenapa TikTok ternyata jauh lebih tinggi hari-hari ini. Itu 29 jam dia, sama dengan WA. Kalau WA kan karena kita harus baca pesan-pesan dari saudara-saudara dan lain sebagainya, wajarlah. Tetapi TikTok, ada apa dengan TikTok? Ya kan? Dan itu sangat mempengaruhi sekali. Instagram 15 jam dan Facebook itu 14 jam. Kita mungkin kalau kita yang sudah orang tua di atas 40 tahun, rata-rata masih bermain di Facebook. Ya kan? Tetapi sudah banyak juga, karena saya punya 3 akun TikTok. Saya punya 3 akun TikTok karena ada tujuannya, makanya saya buat itu. Saya melihat mama juga sudah banyak main TikTok. Karena kan setiap handphone yang saya simpan nomor handphone itu pasti akan, ketika saya buka TikTok pasti akan langsung muncul TikTok dia di situ. Jadi saya tahu nomor siapa yang saya simpan, termasuk jemaat saya itu semuanya saya tahu siapa yang bermain TikTok. Itu nggak bisa dibohongi, mau mereka sembunyikan namanya apapun, kalau nomor handphonenya saya simpan itu pasti akan muncul. Jadi nggak bisa tertutupi itu. Oke, apa sih dampak positif daripada media digital yang kita miliki ini? Dampak positifnya adalah memudahkan untuk berinteraksi dengan banyak orang.
memperluas pergaulan. Jarak dan waktu ini gak masalah lagi. Akibat daripada media yang kita miliki sekarang, lebih mudah dalam mengekspresikan diri. Menyebarkan informasi dapat berlangsung secara cepat dan biaya lebih murah. Misalnya mengundang ibadah dan lain sebagainya, memberitahukan banyak hal lah. Keluarga yang kemalangan kita bisa langsung tahu semuanya. Itu sisi positifnya. Jadi kita bisa lihat ini, saya ulangi, komunikasi informasi lebih mudah, pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien, mengasihkan. Belajar Alkitab juga lebih mengasihkan ketika kita memakai itu. Jadi banyak hal positifnya, sarana berbagi informasi, berbagi berkat, doa, kesaksian, ya kan. Kita minta didukung untuk doa tertentu, kita bisa langsung cepat, tidak harus ketemu. Misalnya kita perlu topangan doa, kita bisa langsung share, tolong didoakan di grup. Langsung ada menara doa yang dibangun ya untuk mendoakan kita. Di masa pandemi sangat menolong untuk sekolah, belajar online. Dan kemudian banyak dampak positif lainnya yang kita bisa dapatkan dari medsos itu. Tetapi selain positifnya, karena positifnya kita sudah tahu, apa negatifnya, bahayanya apa? Ini yang pertama, yang pertama mana tadi? Ini antisosial. Ini adalah satu hal yang paling bermasalah sekarang, khususnya orang-orang muda. Mereka tidak mau bergaul lagi dengan orang. Berapa banyak sekarang, saya beberapa kali bertamu ke rumah seseorang, anaknya gak peduli dengan kita. Dilihat kita gak dicakapi, langsung masuk ke kamar. Gak peduli. Dan mereka bermain di sini. Saya gak tahu orang tua apakah seperti itu ya. Oke, jadi internet memberi kita informasi tetapi kita kurang relasi. Facebook mencarikan kita teman namun menurunkan kemampuan kita berteman. Dan jaringan sosial kita menjadi luas tapi dangkal. Kita bisa punya banyak teman itu di media sosial tapi kita gak kenal dengan mereka. Facebook itu 5.000 pertemanannya kan. Saya 4.900 sekian. Tapi saya sudah pernah hitung, karena biasanya saya banyak hapus-hapus itu, di atas 3.000 saya kenal orangnya yang berteman dengan saya di Facebook. Artinya ternyata saya punya banyak kenal, walaupun itu dangkal sebenarnya. Walaupun saya kenal, tetapi itu boleh dibilang mungkin palinglah 500 orang itu yang benar-benar kenal baik dengan mereka. Oke, jadi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu kadangkala dengan medsos sekarang itu tidak terjadi, ya kan? Ketika orang lagi pertemuan handphone, makan bersama dengan keluarga pun handphone, kan ini bermasalah. Di rumah pun suami istri pun handphone, sehingga handphone itu akhirnya memang yang jauh jadi dekat, tetapi yang dekat jadi jauh dibuatnya. Yang kedua adalah ini, konsumerisme, konsumtif kita dibuatnya. Ya, ini bentar lagi 77. Berapa banyak kita yang nunggu itu di jam 12 sale, ya kan? Di berbagai platform jual beli itu online itu. Ya, sampai kadangkala itu sebentar saja habis. Saya sering berburu sesuatu di situ. Kalau ada pas perlu sekali ada sesuatu, kadangkala saya berburu di situ karena bisa dapat murah. Tapi tidaklah saya sampai harus jam 3 pagi saya cari itu, enggak. Karena kadang-kadang besoknya saya tunggu. Oke, enggak apa-apa sebenarnya, tetapi kalau akhirnya itu apa namanya ya? Misalnya di kampus di mana saya mengajar, saya anggap bermasalah. Ada banyak mahasiswa yang tidak bayar uang kuliah, tapi setiap hari selalu ada yang datang, paket begitu. Tapi uang kuliah enggak bisa bayar. Bagi saya itu bermasalah orang-orang seperti itu. Nah, itu banyak kita temukan yang begitu kan. Orang jadi konsumtif, kadang-kala sudah sampai di rumah barangnya nggak terpakai. Ya loh, nggak terpakai. Saya beli ini dari TikTok, beli handphone. Kenapa? Karena harganya 500.000 lebih murah daripada saya beli di toko. Saya sudah cek harganya. Artinya ada manfaatnya, ada. Ya, makanya saya sampai punya akun TikTok itu 3, ada perlunya bagi saya. Ada yang untuk menyebarkan firman, ada untuk jualan. Saya jualan di TikTok. Ya, dan ada beberapa hal saya lakukan di situ. Karena memang
kita tidak boleh juga di ketinggalan zaman ya. Banyak hal kita harus bisa pergunakan. Tetapi ini bisa bahaya. Konsumtif kita jadinya dibuat. Jadi setiap hari kadang-kala paket. Di depan rumah saya begitu. Tiap hari padahal saya tahu makan aja mereka susah. Tetapi kenapa setiap hari datang paket. Kadang kasihan saya lihat tukang paketnya karena COD kan. Nggak ada bapak di rumah, nggak ada mama di rumah, akhirnya berapa kali datang nggak jadi dibeli. Yang nggak tahu kenapa latah tangannya untuk beli itu, tapi nggak jadi dibeli kan. Kasihan juga yang jualan kan, dan sama yang kurirnya itu. Kemudian ini mempengaruhi kesehatan. Ya, saya harus jujur, mata saya berkurang jauh sekarang kemampuannya. Karena setiap hari itu harus ngedit video, memang itu berkurang. Termasuk tangan saya tadi saya sudah bilang cedera gara-gara itu. Jadi kesehatan itu sangat jauh berkurang. Makanya kita belajar pegang handphone itu jangan begini, tapi begini. Harus begini dia, supaya ini tetap tegak. Karena kalau kita begini, pasti ini bermasalah. Ya, mempengaruhi kesehatan itu pasti. Kemudian ini bisa dipakai sebagai alat kejahatan juga, media sosial itu. Kemarin satu grup kami di gereja itu ada beberapa orang yang kena bajak handphonenya, hanya gara-gara kirim ada satu undangan. Itu kan undangan itu kan, begitu kita klik WA kita langsung dikuasai, dan seluruh akun media sosial dikuasai, termasuk akun bank juga dikuasai. Itu mengerikan itu hari ini, penipuan online, pembajakan akun, undian berhadiah palsu dan segala macam. Tadi saya baru dikirim sesuatu. Sebutkan nama istri Baim Wong, Anda akan dapat hadiah. Di Homai saya bilang. Dan itu terus itu setiap hari. Kalau kita tidak jeli ya, kita bisa kena penipuan lewat itu. Kecelakaan palsu ya. Saya tahu ada beberapa hamba Tuhan yang kena juga nih. Hamba Tuhan loh kena. Anak Anda lagi kecelakaan di sekolah, sekarang di rumah sakit, dokter mau lakukan tindakan, silakan kirim langsung uang. Orang yang panikan itu langsung kena itu. Saya tahu ada seorang hamba Tuhan kena di 20 juta. Orang Medan. Nggak usah saya sebutkan namanya, sering juga kita undang khotbah di sini. Saya tidak usah sebutkan namanya ya. Karena panik dia. Karena pas dia lagi di bandara mau berangkat. Jadi karena gak bisa tunggu, dia langsung transfer. Ternyata dicek, tanya suaminya, di rumah kok sama kami, katanya. Oh udah. Selesai ya, 20 juta langsung lenyap. Oke, cyberbullying, ya kan? Ini yang sering terjadi, membuli orang-orang lain. Dan itu saya sering baca itu Indonesia dikenal sebagai negara yang paling kasar di internet. Yang paling kasar. Indonesia, di seluruh dunia Indonesia juaranya. Nanti saya pernah lihat itu, satu akun bisa tumbang dibuat orang Indonesia. Betul, langsung diserang. Begitu ada masalah langsung seluruh Indonesia bergerak itu, serang akun itu. Langsung tumbang dia. Itu mengerikan, orang Indonesia memang dalam hal itu mengerikan ya. Oke, ini penunjuk bagi pencuri. Kenapa begitu? Misalnya kita berteman dengan orang-orang di tetangga kita. Ketika kita kasih tahu kita sekeluarga berlibur kemana, mereka tahu rumah kita kosong. Makanya kadang-kala kita harus hati-hati. Lebih baguslah buat late post yang terlambat kan. Tidak usah kasih tahu kita lagi di mana. Ketika kita sudah pulang, baru post lah. Kalau itu memang harus diposting. Ya jangan pas kita di situ, nggak ada orang di rumah, nanti jadi sasaran pencuri rumah kita. Tidak usah kasih tahu. Karena memang banyak sekali yang akan dipergunakan orang untuk mencari jejak kita nantinya. Kemudian selanjutnya adalah kecanduan. Orang bisa gara-gara sesuatu, harusnya saat teduh misalnya atau baca Alkitab, akhirnya tidak dilakukan. Akibat daripada enaknya drakor seri pertama, episode kedua ya kan, akhirnya kelamaan. 1 jam itu nggak terasa loh pegang handphone. Itu bisa lewat kita nanti rupanya sudah jam 3, belum lagi masak ya kan. Belum lagi kita yang lain kita lakukan, kurang tidur, tidak bisa mengatur waktu dengan baik, dan akhirnya begitu banyak pekerjaan terbengkalai.
Anak saya kalau sudah pegang handphone nggak bisa diganggu. Makanya kadang-kala saya rebut saja. Ngamuk, biarlah ngamuk di situ. Karena janji 2 jam atau 1 jam, setelah itu harus kasih. Dan biasanya pasti lewat itu. Ya. Dan kita pun begitu. Kadang-kala anak-anak kita marahin, kita pun begitu. Begitu kita pegang medsos, waduh, atau nonton, kita nggak bisa mengendalikan diri. Makanya tadi firman Tuhan mengatakan, saya tidak mau diperhamba oleh apapun. Oke. Nah, akibatnya salah satu adalah akibat negatifnya terhadap pola pikir dan tingkah laku. Kecenderungan penggunaan gadget secara berlebihan dan tidak tepat menjadikan seorang bersikap tidak peduli pada lingkungannya, baik dalam lingkungan keluarga atau masyarakat, dan kita menjadi semakin individual dan egois. Tidak peduli apa yang terjadi di sekitar kita. Saya pernah gereja di salah satu gereja di Medan jam 5 sore. Saya duduk tepat di belakang satu keluarga. Jadi saya duluan duduk, di depan saya ada satu keluarga 5 orang. Mereka masuk di depan saya. Begitu masuk semua dari anak, 3 orang anak, orang tuanya 2, handphonenya dipegang. Sampai selesai ibadah. Nggak tahu mereka ngapain datang beribadah. Terus begitu. Dan selesai nggak ada salam-salaman, dia sudah pulang. Nggak peduli apapun yang terjadi. Handphonenya dipegang. Saya pikir ngapain datang ke gereja kalau begitu ya. Kemudahan mengakses berbagai media informasi komunikasi menyebabkan malas dalam bergerak dan beraktivitas. Sudahlah pesan aja GoFood. Gak usah masak. Ya, saya sampai hari ini setahu saya belum pernah pesan makanan online sampai hari ini. Kalau di sini kadang-kala, tapi teman, kalau saya sampai hari ini nggak tahu gimana caranya pesan makanan online. Dan saya tidak pengen memang. Oke, ini menyebabkan kita malas ya. Makanya kadang-kala saya di rumah itu suka dengan gelas kecil. Supaya apa? Supaya saya bolak-balik jalan untuk ngambil minum. Saya tidak mau gelas besar. Itu akan sangat menolong sekali untuk tidak di depan laptop setiap hari. Juga berdampak pada kesehatan, terutama perkembangan otak dan psikologi. Selain itu tadi yang salah satu saya sudah sebutkan tadi, menurunnya fungsi alat indera mata. Ya. Kemudian mari kita lihat, mari kita bijak di dalam bermedsos. Tanpa kita sadari, media sosial mendorong penggunanya menjadi sosok yang narsistik, yang seringkali tak mampu membedakan yang mana ruang privat, yang mana ruang publik. Ya kan? Kadangkala begini, sudah kecelakaan orang bukannya ditolong, dipoto. Betul, dipiralkan dulu. Ini masalah besar sekarang sebenarnya. Ya kan? Sudah bom terjadi tapi dipoto. Lihatlah yang di Sarina dulu. Saya nonton itu. Orang-orang serang langsung masuk ke situ, foto semua di situ. Bahkan selfie di situ, ya kan? Padahal mayat masih tergeletak di sana. Memang berani memang, tapi ya bahaya. Media sosial menjadi ajang pamer kekayaan, hubungan pribadi maupun ilmu yang dimiliki. Ya kan? Makanan apa yang lagi kita makan? Bolehlah sekali-sekali, nggak apa-apa. Kalau seperti Inang ini yang jualan bolehlah, karena dia kan untuk menarik supaya orang membeli. Tapi kalau kita makan di restoran, kita bagikan itu untuk apa? Saya kadang-kala foto kalau saya lagi makan ikan asin, lagi apa, saya kadang-kala foto, kirimkan. Tapi biasanya ke medsosnya, ke WhatsApp keluarga kadang-kala itu saya kirimkan. Tapi kalau saya lagi makan daging kadang-kala saya kirimkan untuk orang kalau di Pemuda itu kami sering begitu. Tapi itu hanya sampai di situ, tidak akan di-share kemana-mana gitu. Kemudian tidak sedikit orang yang rajin memunculkan ayat-ayat dari kitab suci di akun media sosial pribadinya dan menyalahkan ajaran agama orang lain. Nah, ini juga menjadi satu hal yang berbahaya sekarang ini. Kenapa tingkat konflik umat beragama sekarang makin tinggi? Salah satu media sosial yang membuat itu. Karena kita tidak tahu yang mana yang harus kita bagikan, yang mana yang bisa kita bagikan. Ketidaksenonohan dalam bentuk pembiakan konflik merupakan penyakit yang lebih parah lagi. Tweet atau kicauan yang mengajak bertengkar, berkelahi atau bahkan berperang, dan itu setiap hari itu. Akun kebencian. Saya pernah mengikuti satu akun Opposite 99 itu. Itu kerjanya itu membuli presiden setiap hari.
Setiap hari itu. Oke, video berteks bahasa Indonesia juga bertendensi membenturkan agama yang satu dengan yang lain, berlimpah itu di YouTube. Kadang-kala bukan itu maksudnya, bukan itu orang lagi bicara, sebenarnya bukan itu yang disampaikan, tetapi teksnya itu memprovokasi orang lain supaya mereka bertengkar satu dengan yang lain. Kemudian beberapa tips ini merupakan panduan bagi pengguna media sosial. Pertama itu selektiflah di dalam berteman di media sosial itu. Dengan siapa kita berteman? Tidak usah semua dikonfirm pertemanan itu, ya kan? Saya itu nanti kalau saya cek handphone saya itu bisa banyak itu permintaan pertemanan. Kalau saya nggak kenal, biasanya saya cari pertemanannya. Saya rajin. Nanti jangan dibilang saya sombong ya kan? Saya cari dulu latar belakangnya dia siapa. Biasanya kalau dia tidak buat foto, saya nggak mau confirm. Berarti dia kan tidak mau menunjukkan siapa, atau namanya kan kadang-kala aneh kita lihat, tidak mau buat foto, ya sudah, saya biasanya tidak akan mau berteman dengan itu. Jadi kita harus selektif dia. Amsal 22, 24, 25 berkata, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Karena kalau kita berteman dengan orang yang tidak beres, misalnya membagikan status setiap hari, kita akan terpengaruh dengan itu. Saya kadang-kala itu lihat di TikTok itu ya, saya nggak tahu ibu-ibu main TikTok nggak? Saya sering cek itu scrolling itu, misalnya ada hanya untuk apa namanya ya, cakap-cakap dua orang, terus ada yang kirim bunga, kirim apa, orang ini ngapain sih habiskan uang untuk begitu ya? Pernah nggak yang bermain TikTok? Nggak pernah ya? Saya sering memang bermain-main di situ semua, karena supaya saya tahu orang sedang ngetrennya apa sekarang, supaya saya punya pengalaman. Ada orang nanti, bagi saya itu hanya apa namanya ya, hanya ngomong nggak jelas saja, memaki-maki, saling memaki-maki begini, tapi banyak pendukungnya masing-masing, dikirimi bunga, kirim paus, kirim apalah segala macam itu, dan akhirnya bisa juara dia. Tapi mereka berdua maki-maki itu di situ. Untuk apa sih pikir orang menonton yang begitu dan nggak ada manfaatnya sama sekali menurut saya. Padahal yang dua itu dapat duit. Iya, maksudnya yang nonton ini maksud saya, ngapain mereka mensupport yang begitu, nggak ada guna. Tapi itulah manusia sekarang ya. Kalau saya buat khotbah di YouTube itu, renungan setiap hari itu 60 orang, paling banyak, kadang-kala sampai 100. Khotbah sih sampai 3.000-an kalau khotbah. Tapi saya tahu karena mereka butuh referensi khotbah hari Minggu, makanya banyak itu yang akses itu. Tapi maksud saya adalah kalau nanti ada sesuatu yang tidak beres, misalnya apalah kejadian yang enggak bermanfaat sebenarnya, tapi nanti itu bisa viral itu. Bisa nanti jutaan orang nonton hal yang seperti itu. Nanti kalau Raffi Ahmad bagikan apapun sama Nagita istrinya, semua jutaan orang akan nonton itu. Padahal nggak ada manfaatnya sama sekali kadang-kala yang dibagikan mereka. Padahal mereka hanya mempertontonkan keluarganya saja kan, dan kita semua kepo untuk nonton itu. Itu yang terjadi sekarang. Oke, interaktif bukan pasif. Media sosial dirancang sebagai wahana untuk saling bekerja sama dan berbagi informasi demi kebaikan bersama. Jadi interaktif merupakan kata kunci dalam sistem pertemanan ini. Jadi kita harus berinteraksi dengan orang lain. Kalau postingan seseorang itu menarik, ya paling tidak kasih like lah, ya kan? Jangan kita biarkan. Tidak ada salahnya kalau kita memuji, menuliskan keren, seru, refleksinya bermakna dalam dan seterusnya. Kita perlu juga menyemangati orang, misalnya ketika dia rajin menulis sesuatu di berandanya, ya kan? Renungan-renungan segala macam, nggak apa-apa. Kita memberikan semangat kepada mereka. Koreksi bila ada yang kurang tepat. Tapi tidak usah permalukan dia di sana. Kolose 4 ayat 6 berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi ketika orang misalnya sedang berduka, jangan salah emoji, ya kan? Emojinya itu dibuat tertawa, padahal lagi berduka kan? Perhatikan dengan serius. Kadang marah dibuat, padahal lagi berduka. Walaupun kadang-kala itu nggak diperhatikan dia, tapi hati-hatilah, ya kan. Di WA juga kadang begitu. Di WA nggak bisa dihapus itu ya.
Ketika kita sudah, kalau di Facebook masih bisa dihapus, diganti ya kan. Kalau di WA enggak, makanya hati-hati ketika mencetnya itu. Jangan kita buat emosi padahal orang lagi berduka ya. Ucapkan selamat bagi mereka yang sedang memperoleh atau merayakan sesuatu. Oke, kemudian boleh tolong saya Kak, ini sepertinya bermasalah. Hindari mengumbar kehidupan pribadi. Urusan pribadi bukan perkara khayalak luas. Kalau bercerita ke sembarang orang bisa jadi bukan kelegaan hati yang akan kita rasakan, melainkan nestapa yang bertambah. Kalau benar yang mendukung, ya kan? Kadang-kala curhat, memang orang begitu nggak pantas itu hidup, ditambahin kan itu kan, matikan aja, maki-maki, tambah lagi. Akhirnya kita tidak tertolong, makin emosi kita. Kadang-kala saya chat pribadi itu orangnya, kenapa sih harus buat begitu? Hapuslah itu. Ya, apalagi kalau kita sampai curhat di media sosial ya, nggak usah lah masalah-masalah pribadi, apalagi di keluarga, suaminya bermasalah itu diceritain di media sosial. Asa sudai maboto, ya kan dia juga yang malu kan. Tidak usah berdoa di medsos. Tuhan nggak punya walaupun Tuhan bisa tahu semua, tapi berdoalah di dalam tempat yang tersembunyi kata Tuhan kan. Ya jangan usah bikin doa di medsos ya, bertobat kita dari hal seperti itu. Oke, kenali ciri-ciri hoax, jangan langsung cepat share ya. Saya ibu-ibu tahu kan kalau di grup YPDP itu kadang-kala saya sering kasih timbal baliknya itu hoax gitu. Karena banyak kita tidak cek dulu. Karena informasi yang kita terima itu biasanya kalau sudah ada hal-hal tertentu di situ yang langsung feeling kita langsung katakan ini nggak benar gitu. Saya biasanya agak paham dengan yang begitu, bahwa itu biasanya itu agak bombastis isinya. Ini sudah terbukti, sudah misalnya pengobatan pun kadangkala ikan semua bisa di-share. Ya oke lah misalnya kalau bagus itu untuk tubuh, kalau itu menambah penyakitnya bagaimana? Karena nggak semua yang kita sharekan itu bisa bagus untuk kita, tapi bagi orang lain belum tentu. Jadi hati-hati kita ketika menyebarkan sesuatu, sebelum kita membagikan sebuah berita atau gambar melalui media sosial, harus kenali apakah itu menciptakan kecemasan, kebencian, permusuhan dan lain-lain. Misalnya nanti malam sinar akan, kan pernah itu kan dari Singapura itu semua dikirimin. Aduh, apalah gunanya ini begitu. Orang jadi takut ya. Sumbernya nggak jelas, tidak ada yang bisa diminta pertanggungjawaban atau klarifikasi. Misalnya kalau bukan misalnya dari ceklah, misalnya Kompas, Detik dan segala macam, benar nggak ada berita itu di situ? Oke. Pesan sepihak menyerang, tidak netral atau berat sebelah, mencatut nama tokoh berpengaruh. Misalnya dokter kayu sama di Jepang sudah buat begini, terbukti begitu, penyakit cancer sudah stadium apapun sembuh. Kalau sudah begitu biasanya itu hoax itu. Memanfaatkan fanatisme antara lain ideologi agama suara rakyat. Nanti ini menjelang pemilihan presiden, kita hati-hati, tidak usah share yang tidak perlu. Judul dan pengantarnya provokatif, tidak cocok dengan isinya. Ini pun sering sekali nanti judul di YouTube kan, rupanya isinya nggak seperti itu. Memberi penjulukan atau stigma, meminta supaya di-share atau dipiralkan. Yang begini biasanya tidak usah, nanti bagikan ke 10 orang, lihat mujizat akan terjadi ya kan. Yang dulu itu dari surat pernah dulu kan, padahal dari zaman dulu ditulis di fotokopi sampai 10 halaman, kemudian kalau tidak dibagikan bahaya, bagikanlah nanti mujizat akan terjadi. Di handphone pun terjadi sekarang, masih banyak juga yang share itu ya kan. Paus Yohanes kedua itu biasanya judulnya di atas itu ya. Saya pernah dapat itu, menggunakan argumen dan data yang sangat teknis supaya nampak ilmiah dan dipercaya. Misalnya tokoh-tokoh tertentu tadi, dokter, artikel yang ditulis biasanya menyembunyikan data dan fakta, memelintir pernyataan daripada narasumbernya. Kadang-kala kita cari, pernah ada berita itu tapi isinya berbeda. Berita ini biasanya ditulis media abal-abal, tidak jelas alamat dan susunan redaksinya. Makanya perlu kita cross check. Manipulasi foto dan keterangannya, foto-foto lama biasanya digunakan. Misalnya kejadian kecelakaan, bom dan segala macam, itu jangan langsung cepat-cepat di-share. Bisa saja itu bohong. Tujuannya apa? Menakut-nakutin orang. Oke. Kemudian boleh lanjut?
Yohanes 4 ayat 1 Yohanes 4 ayat 1 berkata agar kita jangan percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dan ingat, iblis pun bermain medsos, kan? Mereka juga ada di medsos untuk mempengaruhi banyak orang. Maka ini saring sebelum sharing, saring dulu beritanya, benar nggak itu? Jangan sampai kemudian kita ikut memberitakan berita bohong. Padahal maksud kita baik, tapi salah. Oke. Media sosial bukan ruang pameran, ya. Cukuplah di museum pameran atau di etalase toko. Boleh kita pamer, boleh, kalau yang kita pertontonkan itu adalah hal yang positif. Maksudnya adalah tidak menimbulkan kecemburuan sosial serta menista kemanusiaan dan alam. Boleh share lagi makan kita di satu tempat, tetapi tujuannya untuk apa? Supaya orang tahu kita lagi makan di restoran ini, supaya orang cemburu. Kalau tujuannya misalnya adalah kita punya Kak yang punya warung, Kak Anita ya. Misalnya saya makan di situ, saya share di situ lagi makan, boleh untuk promosikan warungnya. Bagus kan kalau begitu. Misalnya kakak ini punya es krim ya kan, kemarin saya pas di pesta nggak dapat ya kan. Kalau dapat saya foto itu. Kalau saya foto kan bisa saya tunjukkan. Yang begitu kan nggak apa-apa, membantu teman ya kan. Tulisan hasil jepretan kreasi yang lain inspiratif itu perlu dipamerkan. Misalnya kita lagi piknik ke satu tempat, tempatnya bagus, cocok untuk keluar, nggak apa-apa yang begitu. Tapi bukan tujuannya misalnya pergi ke Bali misalnya, itu kan pamer itu kalau ke situ. Pastilah, jangan bilang enggak. Tapi kalau ada daerah yang jarang dikunjungi orang misalnya, ada satu tempat misalnya kita tahu orang belum banyak ke sana, tempatnya bagus, enggak apa-apa kita share yang begitu. Hedonisme sebaiknya kita jauhkan dari sana, makan makanan mewah, tas atau baju atau sepatu branded, kecuali itu untuk jualan, boleh. Tapi kalau tujuannya bukan untuk itu, nggak usah itu dipamerkan, ya. Handphone kita iPhone berapa sekarang, nggak perlu itu dipamerkan, kecuali kita mau jual. Oke. Kedermawanan pun tidak pada tempatnya untuk kita pertontonkan. Misalnya kita membantu orang, ngapain sih harus kita pertontonkan itu? Sudahlah, ya kan? Kalau tujuan kita supaya orang lain lihat kita juga melayani misalnya, nggak usah lah. Tapi kalau misalnya ini tadi beberapa saya foto, saya mau tunjukkan ada kebaktian ibu-ibu setiap hari Selasa jam 5. Nggak apa-apa itu kalau saya foto itu, saya tunjukkan, saya pamerlah ibadah kita seperti apa. Itu nggak masalah yang begitu-begitu, karena tujuan kita ada. Tapi kalau tujuannya untuk membuat orang lain cemburu, sebaiknya tidak usah. Misalnya memamerkan banyak kali itu tadi. Ini swafoto yang informatif, ya kan? Boleh selfie, boleh. Karena itu salah satu ciri kita bagaimana mengekspresikan diri, boleh. Tapi kenapalah kalau selfie lidahnya dikeluarin? Buat apa, cobalah. Ibu-ibu pun banyak yang begitu ya kan. Kenapa harus kita jelek-jelekkan? Kemudian swafoto jangan terlalu banyak filternya. Ya. Tunjukkanlah apa adanya diri kita. Apalagi anak-anak kita ya kan, di rumah nanti orang sudah sudah suka lihatnya, rupanya aslinya nggak begitu ya kan. Itu bahaya itu. Jadi boleh kita selfie, tetapi yang wajar ya. Ingatlah segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi apakah yang kita lakukan itu berguna atau tidak. Seterusnya, atur privasi akun media sosial Anda. Jadi supaya orang tidak bebas tag ke kita. Medsos saya semua orang tidak bisa tag ke situ tanpa saya izinkan. Karena sekarang kan yang pornografi itu, ya kan, begitu kita klik kita juga akan ikut menyebarkan kemana-mana. Makanya kalau ada sudah yang begitu tidak usahlah, langsung laporkan saja, hapus. Ya, mari kita private semua akun media sosial kita. Jadi tidak bebas orang mengirim sesuatu ke lini masa kita. Oleh karena itu sebelum muncul lini masa untuk dilihat publik, kita selektif memunculkan konten. Aktifkan privasi akun. Kalau tidak tahu
diajari sama anaknya atau cucunya ya, supaya kita aman juga, ya kan? Karena orang bisa blokir kita padahal bukan kita yang membagikan. Saat ini itu banyak terjadi. Terus bagikan pandangan politik secara bijak dan santun. Ini kalau kita berbeda di dalam berpolitik misalnya, kita tidak usah mengejek yang lain. Ini sengaja saya buat karena kita akan masuk ke masa seberapa suka pun Anda sama Prabowo atau Ganjar atau Anies, nggak usahlah terlalu berlebihan di situ, ya kan? Saya pribadi tidak begitu suka dengan ketiga pribadi itu, karena ada beberapa hal yang saya sudah lihat track recordnya. Tapi ya sudahlah ya kan, saya tidak perlu menjelek-jelekkan mereka. Oke. Terus Kak, wartakanlah damai, tertib di dalam bermedsos, cermatlah berkata-kata dimanapun termasuk di media sosial. Kalau sedang marah, sebaiknya emosi tidak kita salurkan di media sosial. Berhentilah. Kalau lagi emosi kita, jangan buat status. Apapun yang sedang terjadi, tidak usah buat status kalau lagi emosi kita. Karena itu bahaya. Karena postingan-postingan yang melecehkan, mengandung sara itu tidak diproduksi dan disebar. Dan itu tadi, sharing sebelum share, pikirkan dalam-dalam apakah postingan itu akan menimbulkan dampak sakit hati orang lain dan mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat. Gunakan medsos kita menebarkan pesan perdamaian dan cinta. Ya, ini sangat penting bagi kita. Jangan sampai menimbulkan sesuatu hal yang kemudian mengakibatkan kita bermasalah di situ. Saya pernah kena teguran dari Dirjen Bimas Kristen karena saya membagikan satu informasi yang tidak valid. Walaupun saya mendapatkan informasi itu dari anggotanya juga sebenarnya, kemudian ketika ada orang bertanya, saya share, saya dapat telepon langsung dari Dirjen Bimas Kristen. Akhirnya saya minta maaf, buat surat permohonan maaf. Setelah itu saya tidak mau lagi mengomentari. Walaupun sebenarnya apa yang saya sampaikan itu benar sebenarnya yang saya sampaikan itu, karena ada dana yang tidak jelas itu ke beberapa disalurkan, itu pada waktu itu adalah sesuatu hal itu. Ketika itu saya sampaikan, rupanya itu diverifikasi mereka, dianggap itu sebagai berita yang tidak benar, walaupun yang saya sampaikan itu sebenarnya ada benarnya. Tapi kemudian daripada bermasalah banyak hal, akhirnya saya minta maaf saja, sudah. Dan dari situ saya sampai hari ini sangat berhati-hati ketika mengomentari tentang pemerintahan, karena itu bisa berbahaya kepada kita, ya. Oke. Jadi pengalaman itu adalah guru yang sangat berharga. Eric Kuhlman berkata begini, jejak kaki yang ditinggalkan di pasir akan tersapu bersih dengan datangnya air pasang atau ombak. Tetapi jejak kaki digital akan bertahan selamanya. Walaupun sudah kita hapus, itu masih bisa muncul. Makanya hati-hati dengan membagikan sesuatu hal di media sosial. Jadi harus jadi pegangan bagi siapapun yang bermain di dunia digital, supaya kita lebih berhati-hati dalam membuat status, memasang foto, membagikan video, membuat meme, aktivitas lain di dunia internet. Karena begitu kita share, itu tersiar ke seluruh dunia dan buktinya itu akan tersimpan. Gak bisa kita hapus bagaimanapun, itu nanti akan muncul. Karena ini, dulu semboyannya itu mulut adalah harimau, sekarang adalah jari atau gadget itu adalah harimau kita. Dan tahun 2022, 2023 yang melamar PNS itu akan diminta medsosnya, termasuk medsos orang tuanya. Ya, kalau anak Anda nanti mau masuk polisi atau tentara, itu dicek medsos orang tuanya. Jangan-jangan ini ada afiliasi dengan tertentu, atau pernah menyampaikan ujaran kebencian langsung tidak lulus. Makanya hati-hati kita membagikan sesuatu sekarang. Karena nanti saya pernah bantu teman itu mengisi aplikasi ketika P3K kemarin, ya kan, untuk honor-honor itu yang sedang. Itu diminta medsosnya semua, medsos istrinya pun diminta. Supaya terlihat ini siapa orangnya. Karena di Kementerian Agama itu, saya bantu teman itu di Kementerian Agama, itu diperlihatkan dulu semua, nanti akan dicek mereka. Pernahkah kita mengucapkan ujaran kebencian atau bermasalah dengan agama yang lain? Makanya hati-hati kita, orang tua pun. Ada saya kenal itu anaknya masuk Universitas Pertahanan, medsos orang tuanya dicek. Medsos adik kakaknya dicek semua. Apakah ini boleh masuk di Kementerian Pertahanan?
Masih mahasiswa loh, Universitas Pertahanan. Itu langsung dicek itu. Kalau itu tidak lolos di situ, itu bisa gagal dia. Makanya jangan sampai kita mengubur impian anak-anak kita nanti hanya gara-gara kita tidak baik di dalam sosial media. Ya, ini perlu. Makanya hati-hati kita. Jadi jejak digital itu tidak akan bisa dihapus. Baik, silakan lanjutkan. Menampilkan karya yang positif. Kita tampilkan karya yang positif, tidak masalah apa yang kita pakai, apakah Twitter, Facebook, blog, Instagram, YouTube, TikTok atau yang lain, atau apapun itu sesungguhnya saya mau katakan adalah etalase atau portofolio diri kita. Kita sedang menunjukkan, mempertontonkan diri kita di sana. Jadi ketika kita membagikan sesuatu, sebenarnya kita sedang memperkenalkan diri kita. Itulah kita. Makanya kita perlu menampilkan justru yang baik. Orang akan menilai kualitas diri kita dari pesan yang kita sampaikan dan tampilkan di sana. Ya, jangan-jangan nanti anak kita mau nganeng saut, ya kan? Rupanya dicek orang tuanya medsos kita. Oh, mamanya rupanya berbeda. Akhirnya jadi. Gara-gara medsos. Jadi sundat, marbesan. Bisa jadi loh. Makanya kita hati-hati dengan yang begitu. Saya misalnya kalau ketemu, misalnya ada jemaat mau mendaftar di gereja, saya langsung minta itu. Atau misalnya saya cari tahu namanya siapa, saya cari tahu dia itu siapa, bekerja di mana, benar enggak, bohong enggak dia. Misalnya ada beberapa yang saya tolak jadi jemaat karena bohong dia. Ternyata sudah menikah dengan tidak benar sebelumnya tapi berbohong. Media sosial kan enggak bisa bohong. Kapan pemberkatannya? Kapan anaknya lahir? Kan bohong udah. Di mana diberkati? Sudah langsung ketahuan. Tidak mau jujur, saya bilang nggak bisa karena Anda tidak jujur. Kalau jujur saya layani, kan? Walaupun sudah kondisi seperti itu. Tapi kalau sudah berbohong kan, jadi maksudnya saya bisa sekarang nggak bisa kita bohong karena semua jejak kita ada di mana-mana. Oke, anak kita pun orang tua silahkan cek media sosialnya. Kalau bisa kita tahu password mereka pun, kalau bisa kita tahu. Karena semua kehidupan mereka ada di situ. Ya, anak kita benar nggak kuliah, kita bisa tahu itu dari banyak hal. Saya pernah kasih tahu kepada satu orang tua, anakmu nggak kuliah udah 1 tahun. Mana? Terusnya dia kuliah. Saya kasih tunjuk, nih, udah 1 tahun dia tidak kuliah dan tidak bayar uang kuliah. Dari mana kau tahu? Ya ini, semua ada di sini, di handphone itu. Bisa ketahuan. Jadi nggak bisa bohong lagi anak-anak. Nilainya ada atau enggak, itu ketahuan semuanya. Oke, terus media sosial bisa kita manfaatkan sebagai wahana menyampaikan hal-hal yang positif seperti membangun citra diri, khotbah, pengajaran, bisnis, usaha, pesan moral, sarana informasi dan lainnya. Itu bisa kita pakai. Jadi mari kita manfaatkan handphone kita untuk hal-hal yang positif. Mau jualan silahkan jualan, ya. Tapi buatlah akun khusus untuk jualan. Saya kadang-kala tidak suka saya berteman dengan mereka, kemudian akhirnya itu. Kalau dari awal misalnya dia mau jualan, sudah buat aja akun jualan. Memang tujuannya untuk itu, ya kan? Karena jangan semua dijadikan ekonomi, ditawarin semua kan. Kalau kita mau jualan dari awal, buatlah akun memang khusus untuk jualan. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya kan, buat grup khusus untuk jualan. Ya sudah, jualanlah di situ. Jangan buat akun pribadi kita berteman sebelumnya dengan dia, kemudian Anda buat itu akhirnya diubah tiba-tiba. Kalau sudah banyak pertemanan diubah jadi jualan. Saya nggak setuju dengan yang begitu. Tapi kalau dari awal mau jualan sudah buat. Saya punya akun TikTok saya buat khusus memang untuk jualan. Ya sudah kan. Mau apa orang? Silakan orang mau berteman. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Tapi memang itu khusus saya buat khusus untuk jualan. Nanti ada yang lain. Kalau di Instagram saya nggak pernah jualan di situ. Karena memang tujuannya bukan untuk jualan di situ. Tapi promosikan jualan orang kadang-kala iya. Orang lain ya, bukan saya. Oke. Terus apa yang harus dilakukan? Pahami undang-undang ITE, khususnya pasal 27 ayat 3, 28 ayat 1, 2. Setahu saya ini sudah diperbaharui. Mari perhatikan, karena kita bisa bermasalah dengan undang-undang ITE. Ketika kita share itu, kita bisa kena kasus. Gara-gara kita men-sharekan sesuatu berita dan orang lain tersinggung. Di dalam kehidupan sehari-hari, warganet juga diajak untuk mengenali ciri hoax. Tadi saya sudah sampaikan, membentuk jemaat anti hoax dan berpartisipasi dalam pengaduan terhadap konten negatif. Karena saya setiap hari itu di Facebook itu hampir melaporkan beberapa akun.
Saya rajin di situ. Tujuannya apa? Karena bagi saya misalnya 5 akun dihapus setiap hari itu akan bermanfaat, tidak akan mempengaruhi banyak orang. Memang itu sepele, mungkin setiap hari saya bisa hanya laporkan 5, tapi itu akan banyak pengaruhnya loh. Ya, daripada hanya bermain scrolling saja di apanya, tapi kan bisa kita laporkan beberapa akun yang tidak benar. Terus teknologi adalah anugerah. Marilah kita pakai secara bijaksana, bersaksi dan menjadi berkat. Berapa banyak kita yang mempergunakan medsos kita untuk memberitakan kabar baik? Ayo. Atau hanya untuk mempertontonkan diri kita? Silahkan cek Facebook saya yang berteman dengan saya. Silahkan, apa yang saya bagikan di situ. Saya bisa bertanggung jawab dengan itu. Di Instagram saya silahkan cek apa yang saya bagikan di situ. Saya bisa bertanggung jawab dengan itu. Artinya sampai hari ini saya bisa jamin semua yang saya bagikan di situ adalah sesuatu hal yang positif. Karena saya hampir tiap tahun paling enggak 2 kali diundang khotbah untuk yang begini. Makanya saya harus hati-hati di medsos saya. Enggak bisa main-main saya di situ. Oke, manfaat media digital. Kita bisa mengisi gadget kita untuk menolong kita mencintai firman Tuhan. Berapa banyak kita yang punya begini di handphone kita, ya? Untuk belajar firman Tuhan. Yang inilah, jangan yang lain-lain itu dari aplikasi-aplikasi yang tidak berguna kita buat di handphone kita. Yang beginilah kita buat, belajar. Kita bisa belajar di situ. Ini khusus ini punya sabda ini semua. Yang ini, mereka punya banyak sekali dan itu sangat menolong kita untuk bertumbuh semakin mengenal Tuhan lewat media yang seperti ini. Terus HP atau gadget hanyalah alat dan Tuhan yang memberi pertumbuhan melalui firman-Nya. Jadi jangan anti dengan handphone. Saya masih dengar sampai hari ini pendeta khotbah dari depan mimbar, tidak boleh memakai handphone. Nanti bentar lagi ditinggalin orang itu gereja kalau seperti itu. Gak bisa, kita harus mengikuti perkembangan zaman sekarang. Gak bisa. Tetapi berhati-hati. Kalau di gereja matikan saja datanya. Ya, supaya tidak masuk notifikasi dari macam-macam. Karena kalau sudah masuk itu, yakinlah tergoda kita untuk membuka itu. Ya kan? Kalau sudah mati datanya, ya sudah kita bisa buka yang lain-lain. Kalau yang ini yang tadi saya tunjukkan itu bisa dibuka semua tanpa data. Karena kalau kita tidak lakukan itu, pasti tergoda nanti. Buka inilah, sebentar sudah lupa, sudah 5 menit selesai khotbah kan? Gara-gara hanya bukan notifikasi. Padahal tujuannya kita cuman untuk, misalnya adalah membaca ayat firman Tuhan untuk hari itu. Jadi mari kita pergunakan handphone kita untuk hal-hal yang positif. Terus bagaimana seharusnya kita menggunakan media sosial? Medsos itu sebenarnya tadi saya sudah sampaikan ada positifnya, ada negatifnya, sama seperti pedang bermata dua. Jadi kita dituntut untuk bijak di dalam bermedsos. Tidak ada yang salah dengan gadget, dengan media sosial. Tidak ada yang salah. Walaupun ada media sosial yang tertentu itu yang gak bagus memang, gak usah masuk ke situ. Misalnya micet, apalagi. Ada beberapa platform memang itu enggak bagus memang kita masuk di sana. Saya punya Telegram tapi saya tidak begitu tertarik. Saya punya Twitter tapi saya tidak begitu tertarik dengan yang begitu. Jadi ada hal-hal yang mana bisa kita berkembang di situ, bisa berpositif di sana, ke situlah kita masuk. Bijaklah di dalam bermedsos. Terus kemudian pertanyaannya ke atas, pertanyaannya ketika gadget media sosial telah menyita waktu dan pikiran kita, apakah menghindarinya adalah solusi yang benar-benar tepat? Memang Kementerian Informatika beberapa waktu yang lalu sampai mengajak puasa medsos. Karena memang itu tadi, itu kan menakutkan, itu yang di awal itu tadi yang saya tunjukkan itu menakutkan betul itu loh. Sampai diajak seperti itu. Tapi apakah menghindarinya adalah solusi yang benar-benar tepat? Saya pernah puasa medsos itu, saya tutup seluruh media sosial saya kecuali WhatsApp. Saya tutup selama 1 bulan. Tujuannya adalah untuk saya apakah bisa menahan diri untuk seperti itu. Ada positifnya ada, tetapi ada negatifnya. Ada banyak informasi yang saya lewatkan jadinya. Hal-hal penting terlewat jadinya. Jadi untuk hari ini memang tidak bisa lagi kita puasa, maksud saya berhenti total, nggak bisa.
Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memanajemen diri kita untuk tidak dikuasai oleh medsos itu. Jadi kalau Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 12 yang tadi di awal sudah kita baca itu, segala sesuatu itu memang halal, tetapi apakah semuanya berguna? Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun, termasuk handphone, termasuk itu media sosial kita. Jangan sampai kita diperhamba oleh itu. Saya beberapa kali handphone saya ini tinggal di rumah, saya biarin. Biarlah satu hari ini nggak ada dulu pegang handphone. Walaupun memang ada orang yang nanti marah-marah, kenapa nggak bisa dihubungi satu harian? Ya sudahlah, saya juga perlu kadangkala menenangkan diri tidak diganggu dengan ini. Nggak apa-apalah ya. Kemudian Paulus tidak mengatakan bahwa orang Kristen harus meninggalkan gadget, karena pada waktu itu belum ada itu ya kan. Ayat tersebut ditulis menentang pandangan orang-orang pada masa itu yang berpikir bahwa mereka berhak untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan. Padahal sebagai orang Kristen, segala sesuatu yang kita lakukan seharusnya ditunjukkan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Inilah yang harus jadi pegangan bagi kita. Apakah yang kita lakukan di media sosial itu memuliakan Tuhan atau tidak? Kalau tidak, hentikan itu. Itu saja sebenarnya. Kuncinya ada di situ. Karena kalau kita sharing pun dengan misalnya kita semakin banyak pertemanan, itu memuliakan Tuhan, ya kan? Kita bertemu dengan teman-teman kita, bersendagura dengan yang lain-lain, itu memberikan semangat, ya itu bagus, positif. Tetapi kalau itu tidak bermanfaat, kemudian itu mengganggu diri kita, ya stoplah. Kalau saya mengatakan tadi menghindari, berhenti dari medsos itu bukan pilihan yang baik, tetapi bagi kita yang berakibat negatif banyak bagi kita, kalau memang harus di stoplah. Tahun 2021, Sarah Sechan tahu ya, dia menutup Instagramnya, ditutupnya, padahal sudah centang biru itu, ditutupnya. Kenapa? Karena dia bermasalah dengan itu, karena dia terlalu banyak menghabiskan waktu setiap hari untuk itu, dan itu membuat dia tidak produktif, akhirnya ditutupnya. Karena itu sudah mengganggu bagi dia. Kita pun seperti itu. Kalau sudah mengganggu, ya udah stop. Oke, selanjutnya, tidak semua informasi di medsos itu baik, oleh karena itu kita perlu bijak memilahnya. Informasi yang baik yang kita konsumsi dapat menolong mengisi pengetahuan kita, membuat kita up to date, sehingga memang kita bisa dapat informasi di situ, kita banyak tahu dari sana. Misalnya kenapa saya harus sering di media sosial itu? Karena saya melayani para pemuda remaja. Kalau saya tidak tahu itu, gimana orang mau mendengarkan? Ya kan? Di gereja saya harus memimpin para pemuda, saya harus tahu apa yang mereka gandrungi sekarang. Apakah itu positif atau tidak? Makanya saya sering di sana. Yang perlu kita perhatikan adalah apakah kita mampu menjaga diri kita agar tidak diperhamba oleh gadget atau media sosial itu. Terus lebih dari itu, kekristenan berbicara tentang bagaimana relasi kita dengan Tuhan dan relasi Allah dengan manusia. Setiap pilihan dalam rutinitas kita, termasuk dalam memilih aktivitas apa yang kita lakukan, mencerminkan kedekatan kita dengan Tuhan. Apakah dengan bermedsos kita semakin mengenal Tuhan, atau justru semakin menjauhkan kita dari Tuhan? Apakah dengan medsos kemudian kita lupa berdoa, lupa membaca Alkitab, maka stoplah itu kalau sudah begitu. Yang tadi di awal tadi kan, pagi-pagi kita cari apa? Pertama sekali, saya memang cari handphone, tapi untuk renungan. Ya harus begitu memang. Matikanlah dulu datanya supaya jangan mengganggu ya. Hari ini saya setiap hari itu di grup pemuda, grup persekutuan akhir pekan, sudah seri ke-25. Ini mengirimkan namanya Gebada, gerakan baca dengar Alkitab. Jadi itu membaca dari kitab Kejadian, nanti selama 1 tahun akan selesai membaca seluruh Alkitab. Itu namanya Gebada dari CGN. Di gereja itu sudah episode ke-59 kalau tidak salah saya. Itu kerjasama antara lembaga-lembaga gereja di Indonesia sekarang, karena mereka sadar betul bahwa semakin banyak orang tidak membaca Alkitab. Nah, bagaimana caranya supaya orang Kristen membaca Alkitabnya sampai selesai? Caranya seperti itu. Dan itu menarik sekali. Saya sudah lihat itu. Jadi semua di Alkitab itu diperankan.
Jadi ada yang bicara di sana, misalnya Tuhan bicara langsung, ada suara seperti suara Tuhan, kemudian orang-orang yang sedang jadi itu seperti komunikasi, dan ketika kita mendengarkan, kita bisa mengerti dengan baik apa maksud daripada firman itu. Nanti silakan ibu-ibu, ada yang sudah memakai itu? Dari nanti lihat nanti minta ke saya, itu setiap hari kalau ada yang mau rajin mengirimkan itu setiap hari, karena semua kita akan bisa menyelesaikan hal, bukan bangga kita kalau bisa kita selesaikan setahun ya kan, karena kalau membaca kadang-kala kita ngantuk, kadang-kala apa kan, kalau itu sambil membaca, karena tulisannya ada, suaranya ada, dan suaranya itu bagus, ilustrasinya ada, jadi kita lebih mudah untuk mengerti. Ya, nanti silakan minta ke saya, dan itu sangat menolong sekali. Di jemaat itu saya sudah bagikan sekarang, di pemuda itu sudah 25 hari kalau nggak salah saya rajin membagikan itu setiap pagi. Oke, jadi apakah medsos kita adalah medsos, atau kalau kita disuruh milih misalnya medsos atau Tuhan, apakah medsos memang itu berkat, tetapi jangan kita sampai diperhamba. Tadi ini berkali-kali saya sebutkan segala sesuatu halal, tetapi bukan semua itu akan membangun kita dan bermanfaat bagi kita. Bukan berarti yang dimaksudkan di sini halal atau diperbolehkan itu kita bebas, bukan berarti itu kita bisa berbuat dosa sesuka hati kita, dan jangan kita sampai diperhamba. Itulah sebabnya Paulus mengatakan segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semuanya berguna. Artinya bertindak bebas, tetapi perlu memperhatikan baik buruk dan dampak yang ditimbulkan. Menariknya, dampak tidak saja yang kepada diri sendiri kita alami, tetapi juga dampak bagi orang sekitar. Itu perlu diperhatikan. Kemudian, ada banyak orang Kristen lebih mengasihi teknologi yang dimilikinya daripada mengasihi Tuhan, lebih mengasihi handphonenya. Jika handphone kita kehabisan baterai, kita langsung cas. Tetapi kalau rohani kita, bagaimana? Oke. Jika kita mengalami kekurangan iman, kalau kita tidak segera mencasnya, bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya atau dengan persekutuan dengan orang percaya di sekitar itu gereja kita, itu yang harus kita lakukan. Terus supaya selesai ini waktunya sudah habis. Bijaklah di dalam bersosmed, postinglah yang penting, bukan yang penting posting. Ya, kalau tidak penting tidak usah diposting. Postinglah yang penting. Oke, masih ada beberapa, tapi waktu kita sudah habis ternyata. Saya keasikan. Oke, ini yang terakhir. Mari kita baca bersama-sama. Dua-dua ya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita pergunakan waktu kita dengan positif, dengan maksimal. Dan ingatlah, di dalam kita memakai semua teknologi, nama Tuhan harus dipermuliakan. Amin, mari kita berdoa.